pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Aristiono Nugroho, dan rekan-rekan kelas yang saya banggakan. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kita pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga masih bisa berkumpul di tempat ini. Saya, Maria Mufidah, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muflihin Al-Tami selaku penyaji yang akan memaparkan materi. Yang kedua, Deatika Kolbina sebagai pembahas satu. Yang ketiga, Ahmad Hisham sebagai pembahas dua, yang akan memberikan pandangan serta analisis mereka mengenai materi yang dipaparkan. Yang keempat ada Hana Veronica selaku juru kamera. Demikian perkenalan singkat. Langsung saja ke topik kita pada siang hari ini adalah skripsi dampak program pelayanan regularis terhadap indeks kekuatan masyarakat dan kontribusinya dalam percepatan pelayanan pertanahan kantor pertanahan Kabupaten Goa. Untuk penyaji dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan memaparkan analisa saya terhadap skripsi Saudari Jihan Ayuni Amira dengan judul dampak program pelayanan regularis terhadap indeks kekuatan masyarakat dan kontribusinya dalam percepatan pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Goa. Berikut 5 keunggulan dan 5 kelemahan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama ada relevansi topik. Penelitian ini membahas isu penting mengenai pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks pertanahan yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dan yang kedua adalah pendekatan metodologis. Penggunaan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak program pelayanan. Dan selanjutnya ada fokus pada indeks kekuatan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga bagaimana program tersebut mempengaruhi kekuatan masyarakat yang merupakan indikator penting dalam pelayanan publik. Adapun yang keempat, analisis data yang mendalam. Terdapat analisis yang mendalam mengenai data yang diperoleh, termasuk perbandingan antara tahun yang berbeda yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang tren pelayanan. Dan yang kelima ada rekomendasi praktis. Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan dan praktisi di lapangan. Dan selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, keterbatasan sampel. Penelitian ini hanya melibatkan 40 responden yang mungkin tidak cukup representatif untuk menggambarkan keseluruhan populasi pengguna layanan. Dan yang kedua, kesalahan dalam perhitungan. Terdapat kesalahan dalam perhitungan data yang disajikan, seperti perbandingan antara tahun yang tidak sebanding yang dapat mempengaruhi validitas hasil. Dan yang ketiga ada redaksional yang kurang jelas. Beberapa bagian dari laporan memiliki masalah redaksional, seperti kesimpulan yang tidak tegas dan mengarahkan pembaca untuk melihat label yang seharusnya tidak dilakukan. Dan yang keempat ada kurangnya perbandingan dalam analisis. Ketika menyebutkan kontribusi yang kecil, tidak ada pembandingan jelas sehingga sulit untuk memahami konteks dari angka tersebut. Dan yang kelima ada keterbatasan dalam literatur. Beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian mungkin tidak cukup kuat
dapat atau relevan yang dapat mempengaruhi kekuatan argumen yang diajukan. Sekian materi yang saya paparkan. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya serahkan kepada pembahas 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan argumen terhadap penyaji. Saya setuju terhadap apa yang disampaikan oleh penyaji, yaitu tentang pertama itu adalah relevansi topik, yang kedua adalah metode penelitian campuran, data yang jelas, analisis dampak, dan rekomendasi praktis. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang metode penelitian campuran. Di sini yang dimaksud metode penelitian campuran yaitu menggunakan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang memberikan analisis yang komprehensif. Selanjutnya saya akan menambahkan yang mungkin terhadap kekurangan, yaitu kontribusi yang kecil. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kontribusi program regulatoris terhadap percepatan pelayanan masih tergolong kecil, yang dapat menjadi titik lemah dalam argumen efektivitas program. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembahas 1 yang telah memberikan masukannya. Selanjutnya, saya serahkan kepada pembahas 2. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya di sini akan sedikit menambahkan peneliti secara kompleks menjelaskan kesejahteraan masyarakat yang berhak melalui berbagai indikator kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan, tingkat konsumsi, rumah tinggal, dan ketenagakerjaan. Dan kekurangannya metode penelitian yang menggunakan pendekatan ekonomi di mana kurang pas terhadap rumusan masalah karena kesejahteraan masyarakat menjadi emas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembahas 2 yang telah memberikan masukannya. Selanjutnya, baik, saya akan tutup. Apabila ada kesalahan dan salah kata dari kami, mohon Baik. Terima kasih. Saya akan menyanggah atas penguji 1 dan 2. Pembahas 1 dan 2. Oke. Terima kasih untuk pembahas 1 atas penambahan materi dan penjelasan tentang metodologis yang campuran. Dan terima kasih juga untuk pembahas 2 tentang penambahan argumen yang telah diberikan. baik, terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan tanggapannya. Baik, saya tutup. Apabila ada kesalahan dan salah kata dari kami semua, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.